Kamu yang gak punya harga diri, Bay. Kamu cuma kerja ngerantau, itu pun kamu jadi buruh pabrik. Sekarang pulang, mau ngelamar aku, kamu gak punya malu ya? Nih, kenalin pacar aku yang baru dan aku mau putus sama kamu. Udah ya? Hah? Kamu punya malu? Pergi. Udah pergi. Aku ingatkan sama gak usah deketin Windy lagi. Karena bentar lagi aku bakal nikah sama Windy. Ini si Sofyan udah nyampe atau belum ya? Tuh, aku tadi sebelumnya udah nelfon sama si Sofyan. Halo, assalamualaikum Yan. Aku udah nyampe di alun-alun kota Yan. Ya kamu jemput aku ke sini. Oh gitu, kamu udah di parkiran. Oh ya udah. Enggak, soalnya aku baru nyampe kan. Tadi masih kendala di jalan. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu aku segera ke parkiran ya. Oke, assalamualaikum. Ternyata Sofyan udah standby di sini. Cuman aku ini harus ketemu sama Windy dulu. Pasti Windy bakalan seneng nih. Aku pulang dari luar kota dadakan kayak gini. Nah kan aku masih belum ngasih tahu Windy kalau misalkan hari ini aku udah di kota. Ya semoga aja Windy dengan aku nggak ngasih tahu kayak gini dia seneng banget gitu. Karena kan udah lama banget nggak ketemu sama Windy, cuman sejauh ini cuman komunikasi lewat telepon doang. Ini pasti menjadi kejutan buat Windy. Aku harus segera hubungin Windy nih lagi. Mas Bayu, apakah masih belum datang? Yan, Aduh, bos, gimana kabarnya nih bos? Soalnya alhamdulillah. udah lama nih bos, enggak. Alhamdulillah sehat Yan. Kamu gimana Yan? Ya alhamdulillah juga bos. Oh ya, emang barusan habis dari mana nih bos? Enggak kan, waktu aku nelpon kamu, aku masih di pinggir jalan. Aku baru turun dari taksi barusan ya. Karena aku nggak enak menyuruh kamu langsung jemput ke bandara. Itu kan jaraknya juga lumayan jauh. Ya mending aku minta jemput di sini aja. Oh ya, gimana pekerja-pekerjaku di rumah? Aduh, dari Pak Agung, kemudian Bu Eti, gimana? Sehat Ya, semua? alhamdulillah bos, sehat semua bos. Kebetulan aku juga bawa oleh-oleh, tapi nggak aku bawa langsung, jadi aku kirim lewat paket. Aduh, Kayaknya pastinya seneng semua nih, bos. besok atau nanti malam kayaknya udah nyampe di rumah paketnya. Juga Oh, ya, Bos. ada hadiah juga buat kamu. Alhamdulillah. Ya bos, sekarang langsung pulang atau masih mau menikmati suasana di sini bos? Aku masih mau ketemu sama biasa ya, mau ketemu sama perempuan yang ingin aku lamar kan. Waduh. Jadi selama aku di luar kota kerja kan, aku kan udah komunikasi sama satu perempuan yang tentunya sangat cantik dan juga dia itu baik kalau menurut aku sih ya. Kota Bendo. Iya, di kota sini juga. Kayaknya di sini juga bos. Ya aku janjinya di sini juga. Bentar aku telepon dulu ya. Belum janjian sih Yan. Cuman aku mau ngajak dia ketemu di sini. Soalnya kemarin aku telepon, hari ini dia katanya keluar. Kebetulan keluarnya juga ke sini. Berarti dia nggak tahu juga bos kalau misalkan. Ya dia nggak tahu. Sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Kemudian anak buahku juga nggak tahu kan. Aku mau ketemu anak buahku dulu. Habis itu mau ketemu sama perempuan yang aku maksud ya. Ya Tapi udah, aku mau nelpon si ini dulu. Si Windy namanya. Oh. Ya. Halo, assalamualaikum. Win, kamu lagi di mana, Win? Nah, kebetulan banget kan. Kemarin kan aku ngejak nanya-nanya kamu hari ini mau kemana? Nah, sebenarnya aku hari ini pulang gitu. Ya, aku udah di kota, aku pengen ketemu sama kamu. Hah, nggak bisa.
Ayolah bentar doang kan, aku udah lama banget gak ketemu sama kamu Win. Jadi ya aku pengen ketemu, ada hal yang mau aku omongin sama kamu. Nah gitu dong. Ya udah, kita ketemu di tempat awal dulu kita ketemu ya. Oke, assalamualaikum. Akhirnya dia mau ketemu ya. Cuman sebelum ini kan dia masih di perjalanan. Barusan kayaknya di perjalanan. Aku mau ketemu sama anak buahku dulu, si Putri. Soalnya dia kan yang aku percaya sekarang buat ngurus. Jadi selama aku di luar kota ngurusin kerjaan di sana, karena aku buat kantor baru di sini. Jadi yang bertanggung jawab di sini itu si Putri. Dia orang kepercayaanku di sinian. Tadi di jalan waktu aku masih di bandara, aku udah telepon si Putri. Cuman nggak tahu dia udah nyampe atau belum. Ya udah kalau gitu, aku sama si Putri janjian di dekat sinian. Bos, kalau misalkan bos masih lumayan lama, aku cari tempat kopi aja, nggak apa-apa. Ya udah, kamu cari tempat ngopi dulu. Aku mau ketemu sama anak buahku dulu ya. Soalnya aku pasti lama nih, An. Paling sama si Putri sekitar sejaman. Kemudian sama si Windy sekitar ya sejaman juga. Ya udah deh. Kamu cari tempat santai dulu deh. Mau cari minum dulu nih bos. Ya udah kalau gitu. Ini mobil Perjuangan kan bos? perjuangan nih, An. Ya udah, aku langsung ya. Ya udah bos, hati-hati bos. Duh, ini aku daripada nunggu bos Bayu seneng-seneng, udah aku juga seneng-seneng menikmati kopi Lambada. Cari kopi aja nih. Si David nih orang udah dibilang ketemuan di sini, malah nggak sampai-sampai. Kan aku bilang ketemunya jam 9. Ini udah hampir jam setengah 10, tapi dia masih belum balas WA aku. Awas aja si David tuh kalau sampai laporan yang aku suruh ke dia belum selesai, awas aja tuh dia tuh. Putri ini ada-ada aja nih. Padahal sekarang hari libur. Mana aku ada janji lagi sama pacar aku. Terpaksa deh aku berpakaian rapi kayak gini. Gimana aku bilang sama pacar aku kalau aku gak bisa jalan-jalan sekarang. Udah deh, mending aku temui Ibu Putri dulu, nanti aku temui pacar aku. Gak aja gak mengganggu aku mau jalan-jalan sama pacar aku. Tapi nanti kalau Bu Putri nanya tentang laporan gimana ya? Padahal laporannya kan belum selesai. Bingung nih aku. Mana panas banget lagi nunggu-nunggu di sini. Bu Putri. Wah, Ya, duduk. Kamu tuh dari mana aja sih, lama banget dah, dari tadi saya tungguin. ya mohon maaf Bu. Saya tadi malam begadang buat ngerjain laporannya Bu. Dan Ibu kata sendiri, sekarang kan hari libur Bu. Jadinya saya agak kepikiran. Bukan nggak kepikiran, lupa Bu yang mau ketemu sama Ibu. Karena mungkin kecapean itu Bu. Ya emang kamu pikiran capek cuman kamu. Saya juga tadi malam begadang loh ngerjain tugas-tugas saya. Iya tahu sih ini hari libur. Dan ya saya mohon maaf kalau memang kamu masih disibukkan di hari libur kamu ini. Tapi ya mau gimana lagi, kan kamu tahu sendiri. Bos pemilik perusahaan itu mau datang, mau turun tangan langsung buat ngecek perusahaan kita. Dan ya laporan ini kan mau kita kasih ke bos. Jadi ya Kak, makanya saya nyuruh kamu buat ngerjain laporan ini sedetail mungkin dan sebaik mungkin. Nah, saya ini ngajak kamu ketemu di sini ya memang saya mau ngebicarain soal laporan itu, Fit. Mana Dan ya, Bu? ngomong-ngomong gimana? Udah selesai kan pastinya kan laporan kan? Ini masalahnya di laporannya belum kelar juga Bu. Gimana? Belum selesai Bu. Kamu tuh udah saya kasih waktu 1 minggu ya, Fit. Dan sekarang kan udah deadline-nya, udah waktunya, udah 1 minggu kan. Kok bisa-bisanya kamu bilang dengan entengnya nggak selesai? Ya, mohon maaf Bu. Kemarin kan saya sudah ngasih laporan sama Ibu. Tapi Ibu kan masih revisi lagi, suruh betulin lagi. Dan yang 3 hari yang lalu saya juga udah nyetorkan laporan. Kamu tuh banyak banget alasannya, tahu nggak sih? Ya kan laporan-laporan yang lainnya itu laporan yang beda, Fit. Makanya saya suruh revisi karena memang masih ada kesalahan. Nah, yang untuk laporan ini kan udah cukup lama kan, waktunya 1 minggu loh saya kasih.
waktu buat kamu, dan tadi kamu bilang apa? Tadi malam kamu begadang ngerjain laporan, terus sekarang kamu malah bilang kalau laporannya belum selesai. Ya, mohon maaf Bu, gini aja Bu. Nah, laporan yang mau dikasih ke pimpinan pusat itu sudah selesai 80%. Gimana kalau saya minta waktu 2 jam buat ngelanjutin laporan Nah, itu? saya nggak mau tahu ya, pokoknya laporan itu harus selesai hari ini juga. Soalnya kan hari ini saya juga ada ini janji buat ketemu langsung sama Pak Bos. Gimana kalau laporannya belum selesai? Saya mau bilang apa? Sedangkan saya itu orang terpercaya Pak Bos, dan sebelumnya saya nggak pernah ngecewain, dan nggak mungkin dong kalau sekarang saya harus ngecewain Pak Bos cuman masalah sepele kayak gini. Iya Bu, saya pastikan laporan yang mau disetorkan sama Pak Bos itu selesai dan tidak bakal ada kesalahan sedikit. Tapi saya mohon maaf, minta waktunya 1 jam deh Bu, buat saya selesaikan Ya laporan. udah, saya kasih waktu kamu 1 jam buat nyelesain 100% laporan yang kamu buat. Saya minta tolong banget sama kamu, tolong kerjain semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya. Soalnya ini laporan yang penting banget. Pasti Bu. Apalagi kan kamu ini first time ketemu sama Pak Bos pemilik perusahaan. Ya saya harap kamu bisa ngasih kesan yang baik ya. Iya Bu. Sebelumnya kan saya belum pernah ketemu sama pimpinan pusat Bu, dan ya mungkin ini adalah pertama kali saya ketemu sama atasan dari pimpinan pusat. Saya gak bakal mengecewakan dan mencoreng nama baik kantor cabang yang Ibu pegang sekarang. Ya udah kalau gitu saya langsung pamit buat ngerjain laporan yang belum. Ya udah, kalau udah selesai langsung kabarin saya ya, langsung hubungin saya. Siap Bu. Dasar si David tuh. Padahal kan udah aku kasih waktu 1 minggu, bisa-bisanya dia bilang laporannya belum selesai. Duh, pusing banget nih kalau gini. Mending aku cari minum dulu deh. Ini si Putri kemana kok masih belum nyampe? Padahal tadi bilangnya udah hampir nyampe. Kok jangan-jangan masih ada kendala di jalan ya? Semoga aja laporannya udah selesai. Kalau misalkan ini nggak selesai kan belum bisa aku revisi. Masalahnya kan besok pagi udah harus aku kirim berkasnya. Tapi aku yakin Putri bisa ngatasi kalau cuma masalah kayak gini sih. Dan nanti aku harus minta Putri buat cari 1 orang lagi yang Putri percaya dan kemampuannya juga hampir sama dengan Putri. Karena terbukti kan sejauh ini kantor baru yang dipegang sama Putri itu omsetnya udah luar biasa banget. Nah, ini dia. Put, Maaf banget ya Pak Bayu, udah lama nunggunya Pak. enggak, aku juga baru nyampe di sini, Put. Kamu gimana kabarnya, Put? Oh iya, alhamdulillah baik Pak. Pak Bayu sendiri? Alhamdulillah aku juga baik, Put. Sebenarnya aku kan nggak ada rencana buat pulang hari ini. Tapi karena emang kerjaanku udah kelar, jadi aku dadakan pulangnya, jadi langsung ke sini. Oh ya, aku mau nanya masalah laporan itu, Put. Karena kan itu diminta. Soalnya kita kan mau buka kantor baru. Jadi laporan itu perlu kita selipkan. Iya Pak. Tadi saya udah ketemu sama staf saya Pak, tapi sebelumnya saya mohon maaf banget sama Pak Bayu. Tapi ternyata tadi staf saya bilang kalau laporan yang saya suruh bikin ke dia itu masih belum selesai Pak. Belum selesai. Tapi dia bilang udah 80% selesai, dan saya tadi udah suruh dia buat selesaiin laporan itu hari ini juga Pak. Ya udah, yang penting kelar aja. Sebenarnya itu dibutuhkan besok pagi, Put. Besok pagi kan berkas itu juga harus kita selipkan. Nah, dan juga gini, Put. Oke, masalah laporan kamu bisa atasin kan masalah itu. Dan satu lagi, Put, ada tugas buat kamu. Apa kamu ada orang yang bisa kamu rekomendasikan buat pegang kantor baru kita? Ya kebetulan juga di kota ini juga. Cuman nanti kita sistemnya kita buat per kecamatan, nanti kita ada kantor unitnya, Put. Nah, sementara ini kita buka satu kantor unit dulu, nanti pusatnya kantor yang kamu pegang. Nah, aku butuh orang yang paling kamu percaya dan mempunyai kemampuan leadership yang bagus gitu. Sejauh ini kalau orang yang buat saya rekomendasiin buat perusahaan baru yang akan Pak Bayu buat sih, saya masih belum tahu pasti ya Pak. Tapi
Selama ini kan saya masih kerja ini sama salah satu staf saya yang saya suruh buat laporan Oh, itu. yang suruh buat laporan? Saya masih sering kerja sama dia, dia masih jadi orang terpercaya saya selama ini, Pak. Tapi saya masih juga belum terlalu percaya 100% sama dia, Pak. Karena saya juga masih belum terlalu kenal orangnya gimana dan sikapnya itu sifatnya seperti apa. Cowok atau cewek itu? Staf kamu? Cowok, Pak. Oh, cowok, kebetulan banget. Gini aja, Bud. Kamu kasih caranya begini. Kamu kasih satu tugas yang kira-kira dia itu bisa untuk menyelesaikan tapi tidak mudah untuk menyelesaikan gitu. Oh, iya. Kamu kasih tugas itu, kemudian kamu coba nilai. Kira-kira dia pantas atau enggak kalau misalkan dia itu jadi pimpinan. Cuman karena memang kamu sudah sedikit banyak tahu tentang staff yang kamu maksud, ya pandangan aku hari ini ya cuman itu. Iya, Pak. Jadi kalau bisa dia hari ini juga nggak usah hari ini deh, atau nanti malam ajak ketemu bareng dengan saya. Tapi kamu jangan kasih tahu dulu kalau misalkan kita mau bahas masalah dia itu akan kita jadikan pimpinan. Masalahnya gini, Pun. Kemampuan itu bisa kita latih, tapi masalah etika, sopan santun dan kejujuran itu memang sudah dari bawaannya. Kalau dia memang orangnya jujur ya udah, seterusnya dia bakalan jujur. Kamu juga awalnya dulu waktu aku angkat sebagai pimpinan di sini, kamu kan masih nol juga. Cuman karena aku tahu potensi kamu dan kamu orangnya jujur, bisa aku percaya, akhirnya aku nggak ragu-ragu buat jadikan kamu pimpinan. Jadi seperti itu, Put. Ya kalau gitu saya bakal ngasih dia pekerjaan yang sulit untuk diselesaikan tapi memungkinkan untuk diselesaikan ya, Pak. Iya, cuman sebelum itu nanti malam kamu harus ajak ketemu sama aku dulu. Oh iya. Itu proses yang kedua. Proses yang pertama dia harus lolos dulu. Dia itu orang yang jujur atau enggak, aku harus tahu dulu. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu nanti saya langsung hubungin dia aja, Pak. Kamu habis ini ya, aku butuh seluruh data karyawan dan seluruh prestasinya, karena nanti kan pasti karyawannya aku pecah jadi dua ya. Kamu tar lagi balik ke kantor dulu ya, kamu ke kantor, kamu salin seluruh database kantor beserta prestasi karyawan-karyawan kamu. Nanti kamu balik lagi ke sini, kamu kasihkan flash disk itu sama saya. Oh ya udah, Pak, kalau gitu saya langsung ke kantor saya buat nyalin data-data semua karyawan. Dan soal laporan yang tadi kan staf saya cuma minta waktu 1 jam, memungkinkan untuk saya bawa laporannya sekalian, Pak. Oh ya udah kalau gitu. Tapi sebenarnya meskipun nggak harus hari ini, yang minimal nanti malam lah selesai. Nggak harus hari ini juga. Oh, iya, Pak. Tapi sebelum itu kamu pastikan dulu datanya itu benar atau enggak. Karena aku juga di sini masih agak lama kok. Aku mau ketemu sama ya biasa sama orang gitu. Oh, iya siap, Pak. Saya bakal nyiapin semuanya sebaik mungkin, Pak. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Cuman tempatnya nanti nggak tahu ya, kayaknya di sini atau di mana. Ayo, Nanti gampang, kamu ntar. tinggal telepon aku ya. Ntar saya telepon Pak Bayu aja. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya langsung pamit dulu ya, Pak. Oke, Put. Permisi, Pak. Iya, Put, sama-sama. Aduh, Putri. Dia itu bener cekatan ya orangnya. Selain dia cerdas, dia selalu tahu apa yang aku maksud, apa yang aku inginin. Aku harus pertahankan orang seperti si Putri. Oh iya, ini si Windy kemana ya? Kok dia masih belum balas? Oh ya udah deh, kalau gitu aku langsung ke tempat janjian sama si Windy aja deh. Di tempat pertama aku ketemu sama Windy, dia pasti bakalan seneng banget. Ini David mana sih? Biasaan. Aku udah nungguin lama di sini. Mana HP aku ketinggalan lagi. Susah nyarinya di tempat luas kayak gini. Mending aku duduk aja di sini. Aku harus cerita sih sama David biar David tuh percaya kalau aku tuh beneran cuma punya David. Beneran nggak punya pacar. Ya sebenarnya aku dulu bisa dibilang deket sih sama Bayu. Aku sekarang mau ngajak dia biar dia percaya. Gimana mau selesaiin laporan? Tapi kalau aku gak janji kayak barusan, aku bakal dimarahin sama Bu Putri. Mana aku harus ketemu sama pacar aku lagi. Moga aja dia gak marah-marah juga sama aku. Tapi dia pasti marah karena dia tuh udah berharap mau jalan sama aku, tapi sekarang
aku harus batalin gara-gara pekerjaan aku. Udah deh, aku coba ngomong dulu daripada aku dipecat sama Bu Putri, ya kan? Mending aku dimarahin. David, ya Sayang. ampun, aku pikir nggak bisa kamunya. Aku udah lama banget nunggunya di sini nih, lihat, udah setengah jam. Ya aku minta maaf. Aku ada kepentingan barusan yang harus aku datengin gitu loh. Iya sayang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sayang, aku minta maaf banget ya. Kenapa, Fit? Aku dulu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa lah. Kenapa sih kok serius banget gitu ngomongnya? Tadi malam kan kita janjian buat jalan hari ini, ya kan? Dan kamu Terus? sudah dandan cantik kayak Masa gini. sih? Iya, agak seperti biasanya kalau kamu ketemu sama aku. Tapi di sini masalahnya, Kenapa? aku harus menyelesaikan pekerjaan aku, sayang. Fit, Aku- serius dong. Iya serius lah. Aku udah semangat banget dari kemarin nungguin hari ini, pas ternyata kamu nggak jadi. Ya aku tahu, aku minta maaf. Aku emang pengen banget jalan sama kamu. Dan belakangan ini kita gak pernah jalan keluar bareng, ketemu Ya, tuh kenapa cuma sih? sebentar. Pimpinan aku nelfon, sayang. Kenapa aku telat barusan? Karena aku harus nemuin beliau. Dan beliau itu bilang pimpinan dari pusat itu mau nyurvei langsung ke kantor cabang. Dan berhubung laporan aku belum selesai, aku harus kerjakan laporan yang harus dikasih ke pimpinan pusat, sayang. Jadinya untuk hari ini aku minta maaf banget. Ya nggak gini loh, kan kamu bilang kamu itu atasan. Ya kamu bisa nyuruh anak-anak buah kamu lah. Kenapa harus kamu yang ngerjakan? Sayang, gimana ya? Aku sebenarnya cuma jadi staff. Aku gak Kamu bilang kamu atasan. rencananya aku mau direkomendasikan jadi atasan sama pimpinan aku yang di cabang. Dan ya mungkin pimpinan pusat itu nyurvei ke kantor cabang yang aku bekerja sekarang itu mau buat cabang lagi, dan aku direkomendasikan untuk jadi pimpinan di sana gitu maksudnya. Ini sebenarnya buat masa depan kita, sayang. Iya sih. Kalau semuanya aku udah jadi pimpinan kan enak. Cuma Nggak bisa nggak ada. hari ini aja, soalnya yang ini penting banget, Fit. Kamu kan nggak pernah percaya kalau aku bilang aku nggak punya pacar. Aku tuh beneran nggak punya pacar, dan hari ini aku mau ketemu sama si Bayu. Bayu, Iya. Aku tuh deket sama Bayu gitu. Udah lama banget dia merantau di luar kota. Cuman dia pulang sekarang pengen nemuin aku. Kayaknya dia yang ngelamar aku dah. Jadi aku pengen ngajak kamu buat ketemu sama dia sekarang. Aku juga mau ngasih tahu kalau aku tuh udah punya pacar ya kamu gitu. Kamu juga biar percaya kalau aku tuh beneran gak punya pacar. Biar dia gak gangguin aku lagi, Fit. Iya kan, masa kamu nggak bisa sih? gimana ya? Di sisi lain aku sangat penting, dan di sisi lain kamu pacar aku dan kamu masa depan aku, sayang. Ya makanya. Ya, Iya. keduanya sama-sama penting buat masa depan sih. Cuman Gini aja lebih deh, penting nggak sih, Fit? aku mau ikut sama kamu ya untuk nemuin yang namanya Bayu yang deketin kamu. Tapi aku pastikan kamu harus memilih aku untuk Ya iyalah, Fit. Jelas aku bakal pilih kamu. Dulu itu waktu aku ketemu sama dia pertama kali, aku tuh berdua sama dia. Dia dapat telepon dari kayak buruh pabrik gitu, kayak gitulah. Jadi aku udah feeling kayaknya milih David nih gitu. Jadi aku nggak bakal milih dia. berarti yang deketin kamu itu cuma kerja jadi buruh pabrik. Iya kan, dia pasti nggak punya apa-apa, Fit. Ya, Iya kan, jauh banget sama kamu. kalau kamu bareng sama dia, kamu pasti bakal ditinggal-tinggal karena dia tuh Tuh cuma kan. buruh. Nah, dia tuh terikat sama atasan. Tapi kalau kamu bareng sama aku, meskipun aku sekarang jadi staf ya, bekerja di kota sendiri, dan pasti aku gak bakal ninggalin kamu. Hah? Ya pasti kamu lebih memilih aku daripada dia. Ya udah, Iya. karena aku udah bilang sama pimpinan aku minta waktu 1 jam
15 menit buat kamu. Ya. 1 jam. Iya sayang. Kan cuma Fit 1 nemuin jam doang. Nanti kalau misal ada masalah gimana? Nanti kalau misal si Bayu ini ngajak ribut sama kamu, nanti Udah ya kamu tenang minta waktu 1 hari lah gitu. Nanti kamu pasti kerjain kan pekerjaan-pekerjaan Udah, kamu. aja. Orang yang deketin kamu itu gak bakal macam-macam. Karena bentar Harusnya lagi, iya sih. karena bentar lagi aku bakal ngelamar kamu juga kok. Dan kalau seumpama masalah pekerjaan, nggak bisa 1 hari sayang. Karena pimpinan pusat itu mau ketemu sekarang. Dan aku udah janji cuma minta waktu 1 jam sama pimpinan aku ini. Ya, Udah nggak ini apa-apa udah ya. berapa? Ini udah berapa menit? Udahlah kamu tenang Aku aja. juga HP aku ketinggalan. Jadi aku nggak bisa ngubungin Bayu. Kita harus nyari-nyari dulu. Gimana? Ini bakal ngabisin waktu kamu banget Pertama sih. kali kamu kontak sama dia, mau ketemu di mana? Biasanya dia kan bilang. Iya di sana, di tempat pertama kali aku sama dia ketemu. Cuman tadi aku ke sana dia masih nggak ada. Ya udah, kita sekarang ke sana aja, ya nemuin dia Oke. bareng sama aku, Oke. kelarin masalah kamu, aku bakal ngelamar kamu. Kaget. Kaget. Iya. Gitu ya. Ya gitu dong, senyum. Dari tadi cemburu terus. Iya kamu sih ya Kalau bete senyum dong kayak gitu kan aku. aku juga bahagia. Meskipun aku dimarahin atasan, Ya nggak apa-apa dong. kamu bilang deh, aku bahagia lagi gitu loh. Ada deh, ayo ke sana. Si Windy kok lama banget. Padahal aku udah lumayan lama nungguin. Masa sih Windy mau bohong kalau misalkan dia mau ketemu sama aku sekarang? Tapi aku harus positif thinking aja. Barangkali di jalan dia lagi ada kendala atau apa kan? Coba deh aku telepon dulu. Kok nggak diangkat ya? Jangan-jangan ada apa-apa di jalannya. Mana sih ya? Hah? Tapi. Sini. Kenapa? Itu yang namanya si Bayu. Kamu tunggu di sini dulu, ntar aku ngomong sendiri dulu sama dia. Nanti agak lama, kamu kesana nyamperin aku. Itu orangnya. Iya. Udah deh, aku tunggu di sini ya. Ya. Aku pantau kamu di sini kalau ada apa-apa ya. Dia buat kekerasan sama kamu, Enggak, aku nggak aku bakal. samperin dia. Ya, oke. Aku kesana ya. Lama banget sih Windy ini. Bay, kamu udah lama? Iya. Wit, aku nggak terlalu lama juga kok. Oh ya, apa kamu tadi ada kendala atau gimana di jalan? Iya, ada kendala kamu. Nunggunya lama, jadi aku tadi itu macet, Bay, macet. Oh iya. Nggak kok, aku nggak terlalu lama juga. Ya aku mohon maaf sebelumnya sama kamu Win, karena aku ngabarin kamu dadakan kayak gini. Karena kan aku cuman pengen buat kejutan aja sama kamu. Oh, kejutan. Karena kan apa ya, aku udah lama banget kan nggak ketemu sama kamu. Karena selama ini kan aku sama kamu komunikasinya cuma lewat telepon, lewat chat kan. Iya sih. Karena semenjak aku berangkat dari waktu itu, waktu aku pertama kali berangkat merantau, kan yang nganterin aku ke terminal itu kan cuman kamu Win. Dan kita Tadi? pacaran juga udah lama banget gitu. Iya, Ya. lama banget dan selama itu kita nggak pernah ketemu kan, Bay? Iya sih, kan apa ya, kamu kan juga paham kalau misalkan aku itu kerja, ya kerja kan untuk menyiapkan masa depan juga Win. Dan sepertinya sekarang aku juga udah siap gitu buat ngomong sama kamu. Siap. Iya, jadi aku pengen menjalani hubungan sama kamu lebih serius lagi Win. Kalau misalkan kemarin kita cuman pacaran, ya aku pengen ngelamar kamu gitu. Ya itu pun kalau misalkan kamu siap Win. Seandainya nggak siap ya aku bakalan nunggu kamu sampai siap. Karena sejauh ini
kalau urusan masalah ekonomi, urusan masalah biaya nanti aku udah persiapkan semua kok, Win. Baik, kamu yakin? Ya kalau Masalah ekonomi terutama. ya kalau misalkan aku nggak yakin, aku nggak mungkin ngomong hal ini sama kamu, Win. Justru karena aku udah yakin banget, makanya aku ngomong sama kamu. Tapi nanti bakal pergi ke tempat rantauan itu lagi. Ya kita lihat kondisi nanti, Win. Kalau misalkan kondisi Masih lihat kondisi, maksudnya nggak yang 100% yakin gitu loh. ya aku pasti nantinya juga bakalan tetap menetap di sini. Cuman kan aku harus masih mondar-mandir dulu, Win, karena aku ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Habis itu ya aku bakalan menetap Kalau di masih sini. mau mondar-mandir itu belum siap namanya, Bay. Iya kan? Kayaknya Windy sibuk banget tuh ngomongnya. Wah, nggak bisa dibiarin. Kalau dia dilihat dari tampangnya, si laki-laki itu tukang penipu tuh. Aku takut dia terpengaruh sama omongannya. Samperin aja deh. Udah deh, Bay, kamu nggak usah ngomong soal lamar. Sekarang aku tanya, kamu sekarang tetap di pabrik kan kerjanya? Enggak. Hah? Fit, kamu udah datang? Ngomongnya. Hah? Ngomongin apa? Kok Ya kan tadi dia manggil apa yang aku sayang, bilang, Win? dia mau Maksudnya ngelamar aku. apa nih? Iya, jadi aku udah punya pacar. Kamu jangan bercanda deh, Win. Kan Enggak, Bay, aku nggak bercanda. Ini fakta kan dia datang. Kenapa kaget? kamu kan masih pacaran sama aku, Win. Kamu kok bilang dia pacar kamu? Maksud kamu apa, Win? Kaget? Ya, pantas lah. Dia itu cari laki-laki lain yang lebih bagus, Yang lebih mapan daripada kamu, ya kan, Bay? Tapi gayanya pacar kamu ini kok songong banget sih, Win? Kamu kok usah dorong-dorong, besar banget kamu, hah? Iya. Gimana aku nggak mau kasar sama kamu? Sedangkan Windy ini kan pacaran sama aku. Udah, Bay, kamu tuh gak usah ngomong kita pacaran, gak usah ngomong lamar-lamaran. Aku sekarang udah punya pacar dan aku jelas lebih milih dia dong daripada kamu. Win, kamu kan juga harus ngasih alasan sama aku. Kenapa kamu malah pacaran sama orang lain sedangkan Masa- kamu masih bentar. punya status sama aku, Win? Aku pulang ke sini ya. Aku sempet-sempetin cuman buat ngomong ini sama kamu, Win. Dan setelah aku masih? nyampe sini kamu malah bareng sama laki-laki lain. Maksud kamu apa, Win? Kamu gak usah pakai nanya sih, Bay. Loh, ya jelas harus aku tanya, Win. Ya, Masalahnya harusnya ini kamu kan tahu dong. Ya, Kamu aku di sini nggak nggak tahu. sadar diri. Ya, aku nggak sadar karena Kamu aku cuma nggak tahu. kerja di pabrik dan kamu pulang bawa apa sekarang? Oh. Lihat David. David nih nggak perlu merantau. Dia udah mapan di kota dia sendiri. Dia kerja di kantor. Jadi gaji dia gaji yang udah menjanjikan gitu loh. Daripada cuma buruh pabrik kayak kamu. Padahal aku pulang ke sini niatnya mau melamar kamu, Win. Aku mau nikahin kamu. Untung banget sih, bersyukur aku kalau misal nggak jadi. Sekalipun nggak ada David, kayaknya aku tetap bakal nolak kamu deh, Bay. Kamu nggak usah songong. Udah jelas alasannya. Hah? Masih mau marah? Hah? Kamu laki-laki. Introspeksi diri dong. Kenapa perempuan yang kamu cintai itu menolak kamu? Karena kamu tuh cuma Ya karena kamu. buruh pabrik yang merantau ke luar kota. Hah? Makanya Ya, bener banget. punya pacar itu dijaga baik-baik supaya dia tuh gak berpaling sama orang lain. Aku kira, Win, ya. Aku di perjalanan, aku di pesawat. Aku sempat berpikir kalau misalkan dengan aku pulang dadakan kayak gini, kamu bakalan seneng dan kamu juga bakalan mau nerima aku ketika aku udah mau melamar kamu. Tapi ternyata apa? Aku nyampe di sini bukan malah aku disambut dengan baik, tapi malah disambut dengan laki-laki yang nggak tahu malu ini, Win. Kecewa ya? Hah? Gak sesuai ekspektasi kamu. Hah? Kamu itu bukan lawan aku. Kamu gak berbanding dengan aku. Cuma buruh pabrik. Kerja di kantoran. Dan pantas layak buat nikah sama Windy. Oh, kamu yakin mau nikah dengan laki-laki ini, Win? Yakin banget lah, Bay. Kamu justru yang aku nggak yakin itu kalau misal aku nikah sama kamu, nanti aku mau jadi apa, Bay? Ya seharusnya kamu ngomong dari dulu dong. Jangan nunggu aku pulang kayak gini, kemudian kamu Ya. nunjukkan di depan aku seolah-olah kamu itu paling bener di sini. Kamu nggak sadar, Win. Apa yang kamu lakuin itu udah buat aku sakit hati. Cuman gara-gara laki-laki ini, kamu bisa berubah kayak gini. Jujur ya, Bay, dari awal aku tuh emang udah nggak serk sama kamu. Apalagi pertama kali kamu dapet telepon dari buruh pabrik itu. Terus aku udah nggak yakin, akhirnya sisanya cuma aku morotin kamu doang. Aku jujur aja deh sama kamu, Bay. Seharusnya kamu berterima kasih sama Windy Udah deh, karena kamu nggak sudah usah mau banyak menyadarkan kamu. Tahu nggak? Hah? Dengan ini
kamu bisa mengevaluasi hidup kamu. Iya, bener Supaya banget, kamu gak Bay. dikhianati sama wanita lain nantinya. Kamu gak usah menggurui aku. Kamu udah tahu Windy punya pacar, tapi kamu malah tetap deketin Windy. Coba, kamu jadi laki-laki yang mahal dikit dong, bukan malah merebut pacar Kamu gak usah orang. nyalain David di Ya sini. kamu emang yang salah, Kamu aku tuh- gak menyalahin orang ini. Oh namanya David, oke. Iya, namanya David. Namanya bagus, tapi nggak sebagus tingkah lakunya. Sama nih kayak kamu, Win. Kamu jangan ngomong, gak usah nyalain David. Di sini yang paling salah itu kamu, Win. Kamu pikir kamu nggak salah dengan cara meninggalkan aku di sini? Itu juga salah, sama aja Aku pergi keluar kota itu karena kamu yang minta, Win. Karena kamu nggak puas dengan gaji aku yang di sini, akhirnya aku pergi keluar kota dan itu pun dan itu aku pun selalu kamu ngasih duit sama nggak kamu. bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa nih pulang kamu jangan sekarang. bilang nggak dapat apa-apa, Win. Kamu bisa kayak gini, bisa pakai baju bagus, bisa pakai sandal bagus, pakai jam tangan. Itu dari duit siapa? Tolong hargai aku Duit juga yang luar, berjuang buat kamu, Win. Emang duit berapa sih yang sudah kamu keluarin? Hah? Iya, receh. Mas, nggak ada ya ceritanya. Aku ngasih duit receh. Nggak ada duit receh ini bisa ditransfer, Mas. Ya. Jadi tolong kamu nggak usah ikut campur. 200.000. Emang nggak receh sih, Fit. Cuman kayaknya setelah aku habisin duitnya itu udah nggak ada sama sekali, makanya dia pulang sekarang. Itu ya. Kayaknya kalau misal aku nanti sama kamu tiap hari bakal ngiketin kepala kamu karena kepala kamu akan mudah meledak, ya kan? Kalau David mah minta duit langsung ada. Masa kamu harus ngerantau lagi biar dapat duit? Ya kali, punya laki merantau. Yang minta aku kerja keluar kota awalnya itu kamu. Dan sekarang yang nyalahin juga itu kamu, Vin. Yang menikmati hasil juga kamu. Kamu sebenarnya maunya apa sih, Vin? Kalau misal kamu kayak David nih, kamu punya segalanya, kamu cukup, dan kamu udah mapan, aku gak perlu susah-susah buat nyuruh kamu kerja di luar kota kayak gitu, Bay. Makanya, karena kamu dulu tuh miskin gitu, jadi aku nggak bisa minta duit sama kamu, ya kan? Gitu, berarti secara Sekarang ada gunanya kan kamu merantau. Oh, gunanya cuma buat ngasih duit sama kamu. Kalau tahu aku awalnya cuma mau dimanfaatkan sama kamu, Win, aku nggak bakalan deketin kamu lagi, Win. Kenapa? Ih, kasihan banget sih kamu. Abis Makanya. banyak ya, jadinya aku pegang Kalau duit deket kamu. sama perempuan, jangan bermodalkan cinta. Loh, aku nggak modalkan cinta. Kalau aku cuma modalkan cinta, aku ngomong doang kayak kamu. Apa sih yang udah kamu kasih sama Windy? Kalau aku jelas, tiap bulan aku ngehidupin Windy, aku ngasih duit sama dia. Bilang Meskipun aku sayang, masih apa yang sudah aku kasih sama Banyak kamu. yang udah Matre banget ya. dia tuh udah ngasih apartemen, dia udah ngasih villa, dia ngasih mobil sama Udah. aku banyak. Gak Daripada usah kamu. banyak ngomong, Win. Nggak mungkin. Kalau cuman sekedar karyawan, ya karyawan kantor, nggak mungkin bisa ngasih barang-barang kayak gitu, Win. Lihat karyawannya dulu. Kalau karyawan rendahan emang nggak bisa memberikan apa yang dibutuhkan. Karyawan menengah ke atas, bukan karyawan rendahan. Aku tahu seluruh Staff, gaji tahu nggak? staf bangga. Dan kamu Bangga lah. cuma jadi staf sudah mau merendahkan orang lain. Daripada kamu merusak cuma hubungan orang lain. Gimana kalau misalkan kamu jadi seorang yang punya perusahaan sendiri? Aku yakin semua pacar orang bakalan kamu ambil. Nggak usah sok tahu deh, Bay. Aku juga heran, Win, kenapa ada manusia seperti kamu bisa hidup di dunia ini, Win? Kamu kayaknya nggak pantas deh, Win, kalau misalkan bersikap seperti itu. Karena banyak orang yang lebih baik dan lebih cantik daripada kamu, dan itu pun tidak sombong seperti kamu. Dan dia juga ada duit, nggak minta-minta kayak kamu. Kalau kamu kan modelnya minta-minta duit sama laki-laki. Ya kalau misal kita nggak perlu kerja buat punya duit, ngapain harus kerja? Ya, tapi kita kan emang setidaknya cari yang caranya nyaman. harus lebih elegan dan harus bisa menjaga harga diri. Kalau kayak gitu kan kamu seolah-olah nggak punya harga diri, Win. Ya ngomongin harga diri, Fit. Kamu yang nggak punya harga diri, Bay. Kamu cuma kerja ngerantau, itu pun kamu jadi buruh pabrik. Sekarang pulang mau ngelamar aku, kamu nggak punya malu ya? Nih, kenalin pacar aku yang baru dan aku mau putus sama kamu. Udah ya? Hah? Kamu punya malu? Pergi. Udah pergi. Aku ingatkan sama gak usah deketin Windy lagi. Karena bentar lagi aku bakal nikah sama Windy. Kasian banget sih, Bay, hidupnya. Udah dibuat kecewa sama aku, lagi kesel nih sekarang. Udah ya, Bay, kita udah nggak ada urusan lagi. Dan aku mau ninggalin kamu. Goodbye. Yuk. Kok kamu malah ada
di sini sih? Bukannya kamu bilang mau nyelesain laporan loh? Pak Put. Bayu. Kok bentar deh. Kamu kok bisa kenal sama orang ini, Put? Oh iya, ini staf yang saya tadi ceritain sama Pak Bayu. Hah? Berarti dia kerja di kantor aku, Put? Iya Pak, dia staf saya yang saya suruh bikin laporan. Udah selesai kan Oh. laporannya? Laporan, Put. Ada apa sih? Dia malah pacaran dengan perempuan ini. Dan lebih parahnya lagi, aku ceritakan nih sama kamu, Put. Aku pulang merantau, Put. Awalnya aku pengen ngelamar pacar aku ini, Put. Oh, mohon maaf, mantan aku ini, Put. Dan dia tiba datang ke sini, dia malah ngata-ngatain aku cuman sebagai buruh pabrik dulunya. Dan dia juga seolah-olah paling benar sendiri. Dengan bangganya dia ngenalin calon suaminya sama aku yang katanya kerja di kantoran. Dan ternyata calon suami kamu ini, Win, hanya kerja di kantor aku. Dia cuman jongos di kantor aku. Jadi kamu sekarang udah punya perusahaan? Aku mau ngejelasin, tapi keduluan laki-laki ini datang, Win. Dan kamu nganggap aku ini cuman tetap kerja buruh. Mohon maaf, Win. Kantorku udah gede. Sekarang aku juga udah punya kantor cabang di sini dan pimpinannya adalah Putri. Dia orang kepercayaanku dan jongos ini itu cuman jongosnya Putri. Bayu, aku minta maaf. Oh, minta maaf. Bayu. Aku gak butuh maaf kamu. Bayu, aku dari tadi bilang mau nyelesain laporan, ternyata kamu berdua sama cewek ini pacaran, yang ternyata cewek ini masih pacar Pak Bayu. Kamu tahu nggak Pak Bayu ini siapa? Pak Bayu ini bos kerja, Fit. Bener gak nyangka kalau kamu ternyata si gini? Berarti pimpinan yang mau ketemu sama ibu, pimpinan pusat. Ya, emang kenapa? Iya. Memang kamu pikir siapa lagi? Jadi orang seperti ini yang mau kamu rekomendasikan buat jadi pimpinan di kantor cabang baru, Put. Jangankan dia buat jadi pimpinan di kantor yang baru. Awalnya kamu udah direkomendasikan sama Putri buat jadi pimpinan, ya, di kantor cabang yang akan aku buka. Tapi kalau misalkan kayak gini, jangankan buat jadi pimpinan, kamu gak bakalan kerja lagi di kantor aku, tahu nggak? Pak, saya minta maaf. Dan buat kamu, Win, ya, perjuanganku selama ini gak pernah kamu anggapin. Aku pergi merantau keluar kota hanya buat ngebahagiakan kamu, Win. Setelah aku pulang apa? Aku dibuat sakit hati dan kecewa kayak gini, Win. Kamu lebih pilih pria ini daripada orang yang dari dulu berjuang buat kamu, Win. Gak apa-apa. Yang penting aku udah tahu sikap kamu yang sebenarnya, Win. Ya mungkin kita memang gak berjodoh. Ya mohon maaf. Jangan pernah kamu nganggep aku mantan kamu lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal dan kita gak pernah ketemu. Oke? Dan juga buat kamu, ya, jangan berharap kamu bisa ngelamar pekerjaan di perusahaan lain dengan mudah. Tapi Pak, Karena seluruh perusahaan yang ada di sini dari perusahaan aku. Dan sekarang kamu akan saya pecat. Pak. Dan buat kamu, Win, jangan pernah kamu ganggu aku lagi. Aku udah muak banget sama muka kamu. Sebenarnya kamu itu nggak pantas buat pernah kenal sama aku, Win. Baik. Udah, Put, kamu urus orang ini, Put. Pak, saya minta maaf. Baik. Abis ini kamu ketemu sama aku ya. Iya, siapa? Pak, Fit, bisa-bisanya ya kamu malu-maluin saya di depan Pak Bayu kayak tadi? Saya udah ngasih kepercayaan sama kamu, dan asal kamu tahu tadi saya udah rekomendasiin kamu ya buat jadi pimpinan di perusahaan baru Pak Bayu. Tapi kamu malah apa? Malah pacaran sama pacar Pak Bayu sendiri. Dan asal Mbak tahu ya, Mbak lebih milih dia. Pak Bayu ya emang awalnya Pak Bayu itu cuma buruh pabrik. Tapi Pak Bayu udah buka cabang di kota tempat dia ngerantau dan buka cabang di sini, Mbak. saya minta maaf, Bu. Saya gak bermaksud, Bu. Ya saya udah. Jangan dipecat dong, Bu. Ya saya udah nggak mau tahu ya, saya udah nggak bisa bantu apa-apa lagi, dan saya udah kecewa sih sama Tapi kamu. saya mau kerja di mana, Bu? Ya nggak tahu, bukan urusan saya. Udahlah, saya permisi dulu. Bu. Bu. Fit, udah Fit, kamu sekarang udah dipecat. Iya. Aku nyesel banget sebenarnya, Fit. Kayaknya aku emang keterlaluan sama Bayu. Aku harus minta maaf sama dia. Ya, sebenarnya ini salah kita berdua. Atau enggak? Aku juga menyesal dan aku gak tahu kalau Pak Bayu itu atasan aku. Ya udah deh. Kalau kamu minta maaf, Aku minta maaf. Ya, kalau misal dia gak mau maafin aku, nggak apa-apa. Yang penting aku udah berusaha. kayaknya kalau aku percuma deh. Ya udah deh, aku coba aja minta maaf lagi sama Pak Bayu. Ya udah, yuk.